Kita tahu 1 Februari kemarin pemerintah membuat kebijakan baru yaitu melarang konsumen membeli LPG 3 kg ke pengecer. Tetapi harus dibeli di pangkalan resmi. Dengan maksud supaya distribusi barang bersubsidi ini dikelola dengan lebih baik. Nah pertanyaannya, ada nggak cara yang lebih baik? Bagaimana sebaiknya menyusun atau menerapkan kebijakan semacam itu? Apakah mesti viral dulu baru ada perbaikan? Nah solusinya apa? Apakah solusi sekarang itu yang terbaik? Akibat kebijakan itu kita sudah menyaksikan di TV, di berbagai channel medsos, antrian mengular luar biasa, bikin macet, bikin orang marah-marah. Masyarakat kecil merasa kok hidup saya dibikin susah. Gitu ya. Bahkan 1-2 kasus ibu-ibu yang habis ngantri tiba-tiba pulang kemudian sakit dan harus mengalami hal yang memilukan, meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sudirman Said. Salam kewajaran. Kali ini kita mau membahas isu yang sedang seru dijadikan pembahasan baik di dunia maya maupun di berbagai komunitas ya. Ini soal antrian LPG 3 kg. Saya tidak mau membahas antriannya, tapi pengen sedikit urun rembuk dalam soal-soal perumusan kebijakan ke depan. Kita tahu 1 Februari kemarin pemerintah membuat kebijakan baru yaitu melarang konsumen membeli LPG 3 kg ke pengecer. Tetapi harus dibeli di pangkalan resmi. Dengan maksud supaya distribusi barang bersubsidi ini dikelola dengan lebih baik, lebih tertata, lebih termonitor. Kemudian pengecer akan ditingkatkan statusnya menjadi agen resmi melalui proses tertentu, mendaftar dan sebagainya. Kita simpulkan saja itu satu niat yang mulia, niat yang baik karena kepengen menaikkan taraf bermainnya para pengecer, tapi juga ingin melindungi masyarakat supaya barang bersubsidi tidak jatuh kepada orang yang tidak tepat. Nah, akibat kebijakan itu kita sudah menyaksikan di TV, di berbagai channel medsos, antrian mengular luar biasa, bikin macet, bikin orang marah-marah. Masyarakat kecil merasa kok hidup saya dibikin susah. Gitu ya. Bahkan 1-2 kasus ibu-ibu yang habis ngantri tiba-tiba pulang kemudian sakit dan harus mengalami hal yang memilukan, meninggal dunia. Ada 1-2 kasus yang begitu. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi karena sebetulnya kita ini kan mengkonsumsi LPG sudah lama gitu. Saya ingin menyampaikan simpati saya pada sahabat saya, kolega saya, Pak Menteri Bahlil, karena benar mengurus hajat hidup orang banyak itu bukan perkara yang mudah, apalagi yang sensitif seperti LPG. Tapi izinkan saya menyampaikan 1-2 ide untuk perbaikan ke depan. Karena saya yakin di pemerintahan ini yang masih umurnya baru 3 bulan, 100 hari lebih ini, akan banyak sekali proses-proses perbaikan kebijakan. Gitu. Nah jangan sampai idiom atau persepsi bahwa seolah-olah kalau tidak viral tidak ada perbaikan kebijakan itu menjadi makin kuat. Saya kira kita tidak ingin ke sana. Hari ini sudah dikoreksi, termasuk Presiden turun tangan dengan membatalkan kebijakan yang ada dan kembali masyarakat boleh belanja di pengecer. Dan saya kira akan dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Nah pertanyaannya, ada nggak cara yang lebih baik? Bagaimana sebaiknya menyusun atau menerapkan kebijakan semacam itu? Apakah mesti viral dulu baru ada perbaikan? Nah solusinya apa? Apakah solusi sekarang itu yang terbaik? Meskipun tidak apple to apple, saya punya kisah bagaimana suatu kebijakan yang masif itu dilaksanakan dengan damai, dengan tenang, tidak ada keributan yang berarti, yaitu ketika pada tahun 2007 sampai dengan 2010, hampir 3 tahun lamanya, pemerintah mengkonversi konsumsi minyak tanah menjadi LPG. Itu satu operasi yang masif luar biasa. Melibatkan banyak sekali stakeholders, dari mulai tentu Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, Perindustrian, Kantor Menko Perekonomian, pabrik baja Krakatau Steel, sampai produsen kompor LPG, tabung LPG dan aksesorisnya. Bayangkan dalam waktu yang relatif singkat, pemerintah mesti menyiapkan
100 juta lebih tabung dan 40 juta kompor gas plus aksesorisnya gitu ya. Dan operasi ini atau penerapan kebijakan ini menghasilkan penghematan yang tidak main-main. 19,34 triliun pada waktu itu. Nah, apa yang menjadi kata kunci dari keberhasilan ini? Ada 4 kata kunci menurut saya. Pertama adalah persiapan, kesiapan yang matang. Jadi sebelum diluncurkan itu dirapatkan berulang-ulang sampai akhirnya matang kemudian disosialisasikan. Nah, yang kedua komunikasi. Nah, yang ketiga adalah koordinasi dengan seluruh stakeholders dan akhirnya yang keempat adalah leadership, kepemimpinan yang efektif gitu. Saya membayangkan waktu itu karena kebetulan setelah kembali dari Aceh bekerja di BRR, saya diminta bergabung ke Pertamina membantu transformasi. Saya bayangkan pada waktu itu tuh Pak JK tentu saja dengan izin atau dengan arahan dari Presiden SBY memimpin langsung rapat-rapat yang dihadiri oleh dari Menteri SDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Dirut Krakatau Steel sampai sejumlah asosiasi produsen tabung dan juga kompor gas. Kemudian di Pertamina dibuat satu crisis center. Seluruh komunikasi terpusat jadi satu sehingga tidak ada orang yang bicara berbeda-beda. Dan itu membuat masyarakat menjadi lebih tenang gitu ya. Saya ingat dalam satu adegan itu Pak JK menelpon Dirut Krakatau Steel supaya disiapkan baja dengan volume begini untuk pabrik botol LPG itu tidak kehabisan bahan baku. Jadi supply chain-nya dikontrol sampai ke ujung tuh, sampai ke hulu. Itulah satu gambaran bagaimana suatu policy making itu dilakukan dan akhirnya jadi sukses story bahwa mengkonversi jutaan orang, ratusan juta orang pengguna minyak tanah atau kerosene menjadi konsumen LPG itu ternyata bisa dikerjakan dengan baik. Nah, yang kedua mungkin ada baiknya juga kita kembali pada referensi atau norma-norma bagaimana public policy atau kebijakan publik dibuat dan diterapkan. Karena kembali saya meyakini hari-hari ke depan ini pemerintahan ini akan banyak melakukan koreksi-koreksi kebijakan, perbaikan kebijakan yang mungkin perlu kembali pada norma ilmiahnya. Kata referensi ada 7 tahap dalam menyusun dan menerapkan kebijakan supaya efektif. Nomor 1, harus ada identifikasi dan definisi isu yang mau dibahas, mau diaddress. Jadi identifikasi mesti tajam, kemudian didefinisikan dengan clear apa yang mau diaddress. Yang kedua adalah mencari data, melakukan riset dan analisis atas data sampai kepada policy making proses. Jadi identifikasi isu, riset, mencari data-data yang relevan. Yang ketiga barulah formulasi dari policy itu, perumusan kebijakan itu. Nah, sesudah kebijakan dirumuskan, maka tahap keempat adalah yang disebut sebagai public consultation. Harus ada pembicaraan dengan wakil-wakil dari stakeholders. Supaya apa? Supaya pada waktu policy itu diterapkan, ownership-nya sudah tersebar, begitu dimiliki oleh publik, oleh asosiasi, oleh tokoh masyarakat, oleh opinion leader, oleh para kritisi dan sebagainya. Begitu implementasi dilakukan, maka para pemilik itu bukan lagi pemerintah, tapi sudah masyarakat umum. Dan ketika terjadi satu hambatan-hambatan, mereka bisa menjadi wakil kita untuk menyuarakan apa sebetulnya isi policy itu. Jadi istilahnya itu diajak supaya semua memiliki policy baru ini. Yang kelima baru policy adoption, kemudian implementasi, dan akhirnya yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi. 2 referensi ini, yang satu adalah empirical evidence, bagaimana konversi minyak tanah dilakukan pada waktu itu, dengan kata kunci 4 tadi. Nomor 1 preparation, nomor 2 koordinasi, nomor 3 komunikasi, yang keempat adalah leadership. Dan dengan referensi ilmiah tadi, 7 tahapan, mudah-mudahan hari di depan kita muncul praktek-praktek policy making yang lebih baik. Saya yakin di birokrasi banyak sekali kawan-kawan yang memahami ini, dan para pemimpin politik yang terdiri dari para menteri, para wakil menteri tidak usah sungkan-sungkan bertanya kepada birokrat, karena mereka adalah gudang referensi karena mereka lama di sana dan pasti punya pengalaman-pengalaman dalam mengelola berbagai kebijakan. Sampai jumpa di topik yang lain.
terus jaga kewajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.